Abu Nawas bongkar kekacauan istana gara-gara minum antibiotik untuk flu. Di sebuah pagi yang gerimis di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di warung teh langganannya. Ia baru saja meniup secangkir teh panas ketika seorang pedagang kain bernama Barkah datang dengan hidung merah dan suara sengau. "Aduh, aku kena flu berat, keluh Barkah. Tapi tenang, aku sudah beli antibiotik paling mahal. Pasti sembuh cepat." Abu Nawas menatapnya sambil mengerutkan dahi. "Antibiotik? Untuk flu?" "Tentu saja," jawab Barkah bangga. "Semua orang bilang kalau flu harus minum antibiotik. Biar virusnya cepat mati." Beberapa orang yang duduk di warung ikut mengangguk setuju. Ada yang bahkan menyelipkan, "Iya, pokoknya kalau sakit apapun, antibiotik itu rajanya obat." Abu Nawas memutar bola matanya pelan, seperti hendak tertawa tapi ditahan. "Barkah, kalau kamu flu, berarti kamu diserang virus. Antibiotik itu buat bakteri." Barkah langsung tersinggung. "Masa kamu lebih tahu dari dokter-dokter yang iklannya ada di pintu apotek?" Abu Nawas berdiri. "Baiklah. Mari kita buktikan. Biar semua orang di sini paham." Orang-orang langsung mendekat, mereka sangat tahu, kalau Abu Nawas sudah berkata begitu, pasti ada sesuatu yang seru akan terjadi. Abu Nawas berjalan ke pojok warung, mengambil sebuah kipas bambu besar dan memberikannya kepada Barkah. "Ini apa?" tanya Barkah bingung. "Kipas anti badai," jawab Abu Nawas dengan wajah serius. "Apa itu?" Barkah makin bingung. "Kipas yang khusus menghentikan angin topan," jawab Abu Nawas mantap. Warung langsung riuh tertawa. Barkah memerah. "Itu tidak masuk akal. Mana bisa kipas menghentikan angin topan?" "Nah." Abu Nawas menunjuk Barkah dengan gaya dramatis. "Seperti itulah antibiotik terhadap virus flu." Sama-sama tidak nyambung. Tawa seketika berhenti. Semua orang mulai saling pandang. Analogi itu terlalu pas untuk dibantah. Tapi, Barkah mencoba membalas, "Aku baca di selebaran apotek, kalau sakit minum antibiotik saja." Abu Nawas mendekat, menepuk bahu Barkah, lalu berkata pelan, "Barkah, kalau kamu sakit hati karena gagal jualan, masa kamu minum obat sakit perut? Cocokkan obat dengan yang sakit, bukan asal minum." Orang-orang mulai mengangguk-angguk. "Tapi aku sudah beli antibiotik mahal," kata Barkah lirih, "masa tidak diminum?" "Kalau begitu," kata Abu Nawas kalem, "berikan saja antibiotik itu kepada tikus-tikus di rumahmu. Kalau mereka kebal, setidaknya kamu sudah berjasa menambah masalah baru bagi seluruh Baghdad." Warung pecah lagi oleh tawa. Barkah akhirnya menyerah. "Baiklah, Abu Nawas. Kalau flu bukan pakai antibiotik, pakai apa? Cukup istirahat, minum air hangat, dan kalau perlu obat pereda gejala. Virus flu itu seperti tamu tak diundang, dia akan pergi sendiri kalau kamu tidak mengundangnya dengan perilaku aneh. Jadi, antibiotik malah berbahaya. Kalau dipakai sembarangan?" "Iya," jawab Abu Nawas. "Nanti bakteri bisa kebal, dan itu jauh lebih merepotkan daripada flu." Orang-orang mulai mencatat dalam hati. "Aduh," kata Barkah lagi, "berarti aku sia-sia beli antibiotik mahal." Abu Nawas tersenyum lebar. "Tidak sia-sia. Hari ini, kamu sudah membeli pelajaran yang lebih mahal dari obat itu sendiri." Semua orang mengangguk, dan bahkan pemilik warung ikut bersuara, "Benar. Pelajaran gratis dari Abu Nawas itu biasanya setara harga satu karung gandum." Barkah mendengus kecil, tetapi akhirnya ikut tertawa. Di meja, teh Abu Nawas sudah mendingin. Ia menyesapnya perlahan sambil berkata, "Orang pintar belajar dari pengalaman. Orang bijak belajar sebelum pengalaman itu datang." Dan seluruh pelanggan warung mendadak diam, memikirkan kalimat itu, sampai Barkah bersin keras sekali dan mengacaukan suasana, membuat semua orang tertawa lagi tanpa henti. Gelak tawa di warung mendadak terhenti ketika tiba-tiba seseorang dari luar berteriak, "Tolong! Tolong!
Ada yang pingsan di depan toko rempah. Orang-orang spontan berlari keluar, termasuk Abu Nawas dan Barkah yang hidungnya masih memerah. Di depan toko rempah, seorang pemuda kurus terkulai, napasnya berat. Di sebelahnya, ada kantong plastik berisi obat-obatan. "Ini, kenapa dia?" tanya seseorang. Abu Nawas jongkok dan melihat isi kantong itu, 3 jenis antibiotik berbeda, semuanya sudah diminum setengah. "Astaga, kenapa dia minum sebanyak ini?" seru Barkah kaget. Ibu pemilik toko rempah menyahut sambil panik, dia bilang cuma flu, tapi merasa harus sembuh cepat karena mau bekerja hari ini. Dia beli antibiotik macam-macam dari apotek berbeda. Orang-orang mulai ribut. Ada yang bilang itu wajar, ada juga yang bilang pemuda itu memang kurang waras. Abu Nawas mengangkat tangan. "Tenang. Kita tidak sedang mencari siapa yang salah. Kita harus belajar dari ini." Ia meraih kantong obat itu sambil berkata lantang, "Beginilah jadinya kalau orang percaya flu harus diserang dengan antibiotik. Bukan sembuh, malah tumbang." Barkah menelan ludah, wajahnya berubah pucat. "Untung aku belum minum obat yang kubeli tadi." Abu Nawas menatap pemuda yang masih lemah itu. "Cepat bawa dia ke tabib," katanya. 2 orang langsung memapah pemuda tersebut ke klinik terdekat. Orang-orang kembali mengelilingi Abu Nawas. Seorang lelaki bertubuh besar bersuara lantang, "Tapi kenapa banyak orang bilang antibiotik itu obat sakti segala penyakit? Apa apotek sengaja menyesatkan kami?" Abu Nawas mengibaskan tangan. "Tidak semua apotek begitu. Tapi kadang, orang terlalu percaya bahwa yang mahal pasti mujarab. Padahal pengetahuan yang benar jauh lebih berharga daripada obat paling mahal sekalipun." Seorang anak muda berserban pendek bertanya, "Jadi kalau flu itu apa? Kenapa cepat sekali menular?" "Karena flu itu virus," kata Abu Nawas. "Dan virus itu seperti gosip. Kalau ada satu yang menyebar, dalam waktu singkat satu kota ikut ribut. Semua orang mengangguk cepat, perbandingan itu terlalu nyata." Barkah mengangkat tangan. "Abu Nawas, bagaimana kita tahu sebuah penyakit disebabkan virus atau bakteri?" Abu Nawas tersenyum, lalu meraih 1 biji lada dari meja rempah. "Bayangkan ini virus, sangat kecil, licin, cepat menyebar, dan tidak bisa dilawan dengan antibiotik." Lalu ia meraih butiran garam. "Dan ini bakteri, masih kecil, tapi bisa mati oleh antibiotik." Ia menaruh keduanya di telapak tangan. "Kalau kamu makan lada dan garam bersamaan, apakah rasanya sama?" "Tidak," jawab mereka serempak. "Itulah penyakit," katanya. "Rasanya berbeda, penyebabnya berbeda, jadi obatnya harus berbeda." Seorang kakek berjenggot panjang berkata sambil manggut-manggut, "Jadi selama ini kami cuma asal minum saja." "Lebih buruk lagi," tambah Abu Nawas, "kalian memberi kesempatan pada bakteri untuk menjadi kebal. Kalau sudah kebal, obat tidak akan mempan lagi. Dan itu bukan cuma masalah kalian, itu masalah seluruh Baghdad." Sunyi sejenak. Semua orang menunduk. Lalu Barkah mengangkat tangan perlahan. "Kalau begitu, obat apa yang paling hebat untuk flu?" "Waktu," jawab Abu Nawas. "Waktu?" tanya mereka kaget. "Ya," kata Abu Nawas, "karena flu punya masa hidup sendiri. Yang penting kamu bantu tubuhmu dengan istirahat, minum hangat, makan cukup. Kalau gejalanya berat, pergi ke tabib. Bukannya borong antibiotik 1 keranjang." Barkah menghela napas panjang. "Aku jadi ingat, kemarin anakku juga flu, tapi aku paksa minum antibiotik. Padahal dia bilang tidak perlu." "Anakmu lebih pintar dari dirimu sendiri," kata Abu Nawas sambil menepuk bahunya. Orang-orang mulai tertawa kecil. Tapi tawa itu berhenti ketika dari kejauhan mereka melihat pemuda yang tadi pingsan kembali berjalan, wajahnya masih pucat, tapi bisa berdiri tegak. "Aku dimarahi tabib," katanya lirih. "Katanya aku bisa merusak tubuh sendiri kalau sembarangan minum antibiotik." Abu Nawas berjalan mendekat, menatap pemuda itu. "Yang penting kamu selamat."
Dan semoga kejadianmu hari ini menjadi pengingat bagi semua. Pemuda itu menatap kantong obatnya yang kini kosong. Aku bahkan tidak tahu antibiotik untuk apa. Aku cuma dengar-dengar dari teman. Abu Nawas menghela napas panjang. Dengar-dengar itulah sumber penyakit paling besar setelah virus. Orang-orang tertawa lagi, tetapi kali ini dengan rasa mengerti. Awan mulai menipis, hujan gerimis mereda. Orang-orang kembali ke warung dengan pikiran baru. Dan Barkah, sambil mengelap hidungnya, akhirnya berkata dengan suara pelan, Abu Nawas, sepertinya hari ini aku sembuh sedikit. Tapi bukan karena obat, karena malu. Kalau malu bisa menyembuhkan, jawab Abu Nawas sambil menyesap teh yang belum sempat habis, akan kutuliskan resepnya untuk seluruh Baghdad. Baru saja orang-orang kembali duduk, suara kuda derap cepat terdengar dari jalan utama. Seorang utusan istana berhenti mendadak di depan warung, wajahnya panik. Abu Nawas, teriaknya. Wazir Agung memintamu datang ke istana sekarang juga. Keadaan darurat. Orang-orang langsung heboh, biasanya kalau istana memanggil dalam keadaan darurat, itu berarti ada masalah besar, atau masalah kecil yang dibesar-besarkan. Abu Nawas menghela napas sambil berdiri. Semoga bukan karena hal aneh lagi. Sesampainya di istana, suasananya kacau. Para pelayan mondar-mandir membawa kain basah, beberapa penjaga batuk-batuk, dan di tengah ruang besar, Wazir Agung duduk dengan hidung merah seperti tomat masak. Begitu melihat Abu Nawas, Wazir langsung menunjuk sambil merintih, lihatlah, Abu Nawas, hampir seluruh istana terkena flu. Dan, ia menunjuk meja penuh botol. Mereka semua minum antibiotik, tapi tidak ada yang sembuh. Abu Nawas menutup wajahnya dengan tangan. Wazir, itu justru membuat keadaan lebih buruk. Raja, yang baru keluar dari ruang dalam dengan selimut di bahunya, bertanya dengan suara serak, apa maksudmu? Bukankah antibiotik adalah obat paling kuat yang kami punya? Abu Nawas menghela napas panjang yang terdengar seperti ayunan pintu lama. Tuanku, izinkan hamba bertanya, siapa yang memberi perintah agar semua orang minum antibiotik? Wazir angkat tangan cepat. Aku. Karena aku pikir kalau obat paling kuat diberikan, penyakit akan langsung kalah. Raja menepuk keningnya. Wahai wazir, logikamu aneh sekali. Kalau kuda kelelahan, masa kau memaksanya makan 10 keranjang gandum sekaligus? Para penjaga yang sedang batuk pun tak mampu menahan tawa. Abu Nawas lalu mengambil salah satu botol antibiotik dan memutarnya di tangan. Tuanku, antibiotik ini bukan untuk flu. Ini seperti memakai pedang untuk memotong awan, keras, mahal, dan sama sekali tidak berguna. Raja mengangkat alis. Lalu apa yang harus kami lakukan? Berhenti minum antibiotik, jawab Abu Nawas tegas. Perbanyak istirahat, minum air hangat, makan sup. Dan, kurangi panik, tuanku. Flu bukan pemberontakan. Wazir tampak cemas. Tapi kalau tidak memakai antibiotik, bagaimana kami memastikan flu tidak menyebar? Dengan hal yang sederhana, ujar Abu Nawas sambil menunjuk pelayan yang bersin tanpa menutup mulut. Etika. Jarak. Kebersihan. Itu jauh lebih efektif daripada minum obat yang salah. Raja mengangguk. Masuk akal. Tapi bagaimana ini bisa terjadi pada seluruh istana? Abu Nawas menunjuk salah satu meja di sudut ruangan. Di sana ada sepiring besar roti dan satu teko minuman hangat. Siapa yang menyiapkan makanan ini? Seorang juru masak gemuk mengangkat tangan. Hamba, tuan. Dan kamu sedang flu? Tanya Abu Nawas. Sangat flu, jawabnya sambil bersin keras ke arah dinding. Raja langsung memejamkan mata. Dewa-dewa, jangan bilang kamu yang mencicipi sup dan roti itu sebelum disajikan. Juru masak mengangguk pelan. Memastikan rasanya stabil, tuanku. Abu Nawas melirik raja. Flu-nya pun ikut stabil, tuanku. Seluruh istana terdiam, lalu meledak dalam tawa putus asa. Setelah menenangkan semua orang,
Abu Nawas mengajak raja dan wazir duduk. Hamba ingin memberikan perumpamaan, katanya. Bayangkan flu adalah tikus kecil. Antibiotik adalah jebakan tikus raksasa yang bisa menghancurkan seluruh ruangan. Gunakan itu untuk tikus. Rumahmu yang roboh duluan. Raja mengangguk cepat. Jadi antibiotik harus digunakan hanya saat melawan bakteri, bukan virus. Benar sekali, tuanku. Wazir tampak malu. Jadi, semua ini salahku. Salah tidak sengaja, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Yang lebih penting adalah belajar agar tidak mengulanginya. Raja berdiri dan menepuk bahu wazir. Mulai hari ini, sebelum memberi perintah tentang kesehatan, kau wajib bertanya dulu pada Abu Nawas. Wazir menghela napas panjang. Itu berarti aku harus sering bertanya. Dan itu jauh lebih baik daripada membuat seluruh istana bersin serempak lagi, sahut Abu Nawas. Dalam perjalanan keluar istana, Abu Nawas bertemu seorang penjaga muda yang baru datang dan belum tahu apa yang terjadi. Ia bertanya polos, Tuan Abu Nawas, benar ya, kalau flu harus obat kuat agar cepat sembuh? Abu Nawas menatapnya lama, lalu tersenyum sambil menunjuk ke arah istana yang masih ribut karena flu. Kau lihat itu. Kalau semua orang pintar, aku tidak akan dipanggil secepat ini. Penjaga itu mengangguk mantap. Berarti, obat paling kuat untuk flu adalah kepintaran dan kesabaran, jawab Abu Nawas sambil berjalan pergi. Bahkan raja pun tidak bisa mempercepat flu dengan obat yang salah. Ia melangkah meninggalkan pintu istana, sementara di belakangnya terdengar suara raja bersin keras sekali hingga menggema ke seluruh halaman. Abu Nawas baru saja melewati gerbang istana ketika ia melihat Barkah, si pedagang kain yang tadi masih flu, berlari-lari kecil sambil membawa sebotol cairan berwarna jingga. Abu Nawas, cepat bantu aku, teriaknya. Abu Nawas menatap botol itu curiga. Kau mau apa lagi? Jangan bilang itu antibiotik versi baru. Bukan, jawab Barkah sambil terengah. Ini ramuan dari tetanggaku. Katanya ini campuran madu, jahe, kunyit, cabai, merica, air panas, dan, entahlah. Rasanya seperti digigit naga. Lalu masalahnya apa? Aku disuruh minum 1 botol penuh dalam sekali teguk. Abu Nawas menutup wajahnya dengan tangan. Barkah, kalau kamu flu, kamu itu butuh istirahat. Bukan duel dengan minuman pedas. Tapi tetanggaku bilang ini ampuh. Dia bilang flu-nya langsung hilang setelah minum. Abu Nawas mendekat dan berbisik, apa kau lihat dia minumnya hari ini? Tidak, sudah 2 minggu lalu. Nah, kata Abu Nawas, flu memang hilang dalam beberapa hari. Bukan karena ramuan naga itu, tapi karena tubuhnya sembuh sendiri. Barkah terdiam, wajahnya hancur seperti karung gandum jatuh dari atap. Tapi, aku sudah beli ramuannya. Abu Nawas menepuk pundaknya. Simpan saja. Kalau nanti kau punya tamu yang suka sop tahu, tuangkan sedikit. Biar mereka diam. Orang-orang yang mendengar langsung meledak tertawa. Tiba-tiba penjaga istana dari belakang berseru, Abu Nawas. Raja memintamu berhenti sebelum pulang. Abu Nawas menoleh. Ada apa lagi? Raja bertanya, apa benar antibiotik tidak boleh diminum untuk flu? Dia mengambil 3 botol tadi karena takut yang pertama kurang kuat. Abu Nawas hampir jatuh terduduk. Setelah menarik napas panjang, ia berkata, sampaikan pada raja, yang kuat itu bukan obatnya, tapi kesabarannya. Biarkan tubuh bekerja. Obat yang salah cuma menambah masalah baru. Penjaga mengangguk dan kembali berlari. Barkah pun mengangguk pelan. Jadi benar, flu bukan musuh yang harus diserang dengan senjata besar. Betul, jawab Abu Nawas. Flu itu seperti angin yang lewat. Kalau kamu ribut, dia makin lama. Kalau kamu tenang, dia pergi sendiri. Mereka berjalan menyusuri jalan pulang. Di kejauhan, terdengar lagi suara raja bersin begitu keras hingga burung-burung berterbangan dari pepohonan.
Barkah menatap ke arah istana. Kenapa Raja tidak mengikuti nasihatmu sejak tadi? Abu Nawas tersenyum kecil. Karena kadang, orang paling kuat pun butuh waktu untuk menerima kenyataan bahwa masalah kecil tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan besar. Barkah mengangguk, lalu mendesah berat. Jadi, apa yang harus kulakukan sekarang? Abu Nawas menunjuk ke rumah Barkah. Pulang. Istirahat. Minum air hangat. Tidur. Jangan minum antibiotik. Dan jangan minum ramuan naga. Barkah tersenyum malu. Baiklah. Mereka hampir berpisah ketika Barkah menatap Abu Nawas dan berkata, "Kau tahu, hari ini aku belajar sesuatu yang penting." "Apa itu?" "Bahwa kadang-kadang, kebodohan lebih menular daripada flu." Abu Nawas tertawa keras hingga memegangi perut. "Benar. Dan kabar baiknya, kebodohan bisa sembuh lebih cepat kalau mau mendengar." Barkah mengangguk dalam, lalu pulang sambil membawa ramuan naga yang kini tidak akan diminumnya. Abu Nawas berjalan menuju rumahnya dengan senyum tipis, memikirkan betapa banyak orang yang masih percaya bahwa antibiotik adalah penyelamat segala penyakit. Namun ia merasa lega, karena hari itu, di warung, di jalanan, dan di istana, setidaknya beberapa orang telah mengerti satu hal penting. Flu sembuh dengan waktu, bukan dengan antibiotik. Dan suara bersin raja yang kembali menggema dari kejauhan menjadi penutup yang paling jujur untuk hari itu. Abu Nawas bongkar kekacauan istana gara-gara minum antibiotik untuk flu. Di sebuah pagi yang gerimis di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di warung teh langganannya. Ia baru saja meniup secangkir teh panas ketika seorang pedagang kain bernama Barkah datang dengan hidung merah dan suara sengau. "Aduh, aku kena flu berat," keluh Barkah. "Tapi tenang, aku sudah beli antibiotik paling mahal. Pasti sembuh cepat." Abu Nawas menatapnya sambil mengerutkan dahi. "Antibiotik untuk flu?" "Tentu saja," jawab Barkah bangga. "Semua orang bilang kalau flu harus minum antibiotik. Biar virusnya cepat mati." Beberapa orang yang duduk di warung ikut mengangguk setuju. Ada yang bahkan menyelipkan, "Iya, pokoknya kalau sakit apapun, antibiotik itu rajanya obat." Abu Nawas memutar bola matanya pelan, seperti hendak tertawa tapi ditahan. "Barkah, kalau kamu flu, berarti kamu diserang virus. Antibiotik itu buat bakteri." Barkah langsung tersinggung. "Masa kamu lebih tahu dari dokter-dokter yang iklannya ada di pintu apotek?" Abu Nawas berdiri. "Baiklah. Mari kita buktikan. Biar semua orang di sini paham." Orang-orang langsung mendekat, mereka sangat tahu, kalau Abu Nawas sudah berkata begitu, pasti ada sesuatu yang seru akan terjadi. Abu Nawas berjalan ke pojok warung, mengambil sebuah kipas bambu besar dan memberikannya kepada Barkah. "Ini apa?" tanya Barkah bingung. "Kipas anti badai," jawab Abu Nawas dengan wajah serius. "Apa itu?" Barkah makin bingung. "Kipas yang khusus menghentikan angin topan," jawab Abu Nawas mantap. Warung langsung riuh tertawa. Barkah memerah. "Itu tidak masuk akal. Mana bisa kipas menghentikan angin topan?" "Nah." Abu Nawas menunjuk Barkah dengan gaya dramatis. "Seperti itulah antibiotik terhadap virus flu." Sama-sama tidak nyambung. Tawa seketika berhenti. Semua orang mulai saling pandang. Analogi itu terlalu pas untuk dibantah. Tapi, Barkah mencoba membalas, "Aku baca di selebaran apotek, kalau sakit minum antibiotik saja." Abu Nawas mendekat, menepuk bahu Barkah, lalu berkata pelan, "Barkah, kalau kamu sakit hati karena gagal jualan, masa kamu minum obat sakit perut? Cocokkan obat dengan yang sakit, bukan asal minum." Orang-orang mulai mengangguk-angguk. "Tapi aku sudah beli antibiotik mahal," kata Barkah lirih, "masa tidak diminum?" "Kalau begitu," kata Abu Nawas kalem, "berikan saja antibiotik itu kepada tikus-tikus di rumahmu. Kalau mereka kebal,
setidaknya kamu sudah berjasa menambah masalah baru bagi seluruh Baghdad. Warung pecah lagi oleh tawa. Barkah akhirnya menyerah. Baiklah, Abu Nawas. Kalau flu bukan pakai antibiotik, pakai apa? Cukup istirahat, minum air hangat, dan kalau perlu obat pereda gejala. Virus flu itu seperti tamu tak diundang, dia akan pergi sendiri kalau kamu tidak mengundangnya dengan perilaku aneh. Jadi, antibiotik malah berbahaya. Kalau dipakai sembarangan, iya, jawab Abu Nawas. Nanti bakteri bisa kebal, dan itu jauh lebih merepotkan daripada flu. Orang-orang mulai mencatat dalam hati. Aduh, kata Barkah lagi, berarti aku sia-sia beli antibiotik mahal. Abu Nawas tersenyum lebar. Tidak sia-sia. Hari ini, kamu sudah membeli pelajaran yang lebih mahal dari obat itu sendiri. Semua orang mengangguk, dan bahkan pemilik warung ikut bersuara, benar. Pelajaran gratis dari Abu Nawas itu biasanya setara harga satu karung gandum. Barkah mendengus kecil, tetapi akhirnya ikut tertawa. Di meja, teh Abu Nawas sudah mendingin. Ia menyesapnya perlahan sambil berkata, orang pintar belajar dari pengalaman. Orang bijak belajar sebelum pengalaman itu datang. Dan seluruh pelanggan warung mendadak diam, memikirkan kalimat itu, sampai Barkah bersin keras sekali dan mengacaukan suasana, membuat semua orang tertawa lagi tanpa henti. Gelak tawa di warung mendadak terhenti ketika tiba-tiba seseorang dari luar berteriak, "Tolong! Tolong! Ada yang pingsan di depan toko rempah." Orang-orang spontan berlari keluar, termasuk Abu Nawas dan Barkah yang hidungnya masih memerah. Di depan toko rempah, seorang pemuda kurus terkulai, napasnya berat. Di sebelahnya, ada kantong plastik berisi obat-obatan. "Ini, kenapa dia?" tanya seseorang. Abu Nawas jongkok dan melihat isi kantong itu, 3 jenis antibiotik berbeda, semuanya sudah diminum setengah. "Astaga, kenapa dia minum sebanyak ini?" seru Barkah kaget. Ibu pemilik toko rempah menyahut sambil panik, dia bilang cuma flu, tapi merasa harus sembuh cepat karena mau bekerja hari ini. Dia beli antibiotik macam-macam dari apotek berbeda. Orang-orang mulai ribut. Ada yang bilang itu wajar, ada juga yang bilang pemuda itu memang kurang waras. Abu Nawas mengangkat tangan. Tenang. Kita tidak sedang mencari siapa yang salah. Kita harus belajar dari ini. Ia meraih kantong obat itu sambil berkata lantang, beginilah jadinya kalau orang percaya flu harus diserang dengan antibiotik. Bukan sembuh, malah tumbang. Barkah menelan ludah, wajahnya berubah pucat. Untung aku belum minum obat yang kubeli tadi. Abu Nawas menatap pemuda yang masih lemah itu. Cepat bawa dia ke tabib, katanya. 2 orang langsung memapah pemuda tersebut ke klinik terdekat. Orang-orang kembali mengelilingi Abu Nawas. Seorang lelaki bertubuh besar bersuara lantang, tapi kenapa banyak orang bilang antibiotik itu obat sakti segala penyakit? Apa apotek sengaja menyesatkan kami? Abu Nawas mengibaskan tangan. Tidak semua apotek begitu. Tapi kadang, orang terlalu percaya bahwa yang mahal pasti mujarab. Padahal pengetahuan yang benar jauh lebih berharga daripada obat paling mahal sekalipun. Seorang anak muda berserban pendek bertanya, jadi kalau flu itu apa? Kenapa cepat sekali menular? Karena flu itu virus, kata Abu Nawas. Dan virus itu seperti gosip. Kalau ada satu yang menyebar, dalam waktu singkat satu kota ikut ribut. Semua orang mengangguk cepat, perbandingan itu terlalu nyata. Barkah mengangkat tangan, Abu Nawas, bagaimana kita tahu sebuah penyakit disebabkan virus atau bakteri? Abu Nawas tersenyum, lalu meraih 1 biji lada dari meja rempah. Bayangkan ini virus, sangat kecil, licin, cepat menyebar, dan tidak bisa dilawan dengan antibiotik. Lalu ia meraih butiran garam. Dan ini bakteri, masih kecil, tapi bisa mati oleh antibiotik. Ia menaruh keduanya di telapak tangan. Kalau kamu makan lada dan garam bersamaan, apakah rasanya sama? Tidak, jawab mereka serempak. Itulah penyakit, katanya.
Rasanya berbeda, penyebabnya berbeda, jadi obatnya harus berbeda. Seorang kakek berjenggot panjang berkata sambil manggut-manggut, jadi selama ini kami cuma asal minum saja. Lebih buruk lagi, tambah Abu Nawas, kalian memberi kesempatan pada bakteri untuk menjadi kebal. Kalau sudah kebal, obat tidak akan mempan lagi. Dan itu bukan cuma masalah kalian, itu masalah seluruh Baghdad. Sunyi sejenak. Semua orang menunduk. Lalu Barkah mengangkat tangan perlahan. Kalau begitu, obat apa yang paling hebat untuk flu? Waktu, jawab Abu Nawas. Waktu, tanya mereka kaget. Ya, kata Abu Nawas, karena flu punya masa hidup sendiri. Yang penting kamu bantu tubuhmu dengan istirahat, minum hangat, makan cukup. Kalau gejalanya berat, pergi ke tabib. Bukannya borong antibiotik satu keranjang. Barkah menghela napas panjang. Aku jadi ingat, kemarin anakku juga flu, tapi aku paksa minum antibiotik. Padahal dia bilang tidak perlu. Anakmu lebih pintar dari dirimu sendiri, kata Abu Nawas sambil menepuk bahunya. Orang-orang mulai tertawa kecil. Tapi tawa itu berhenti ketika dari kejauhan mereka melihat pemuda yang tadi pingsan kembali berjalan, wajahnya masih pucat, tapi bisa berdiri tegak. Aku dimarahi tabib, katanya lirih. Katanya aku bisa merusak tubuh sendiri kalau sembarangan minum antibiotik. Abu Nawas berjalan mendekat, menatap pemuda itu. Yang penting kamu selamat. Dan semoga kejadianmu hari ini menjadi pengingat bagi semua. Pemuda itu menatap kantong obatnya yang kini kosong. Aku bahkan tidak tahu antibiotik untuk apa. Aku cuma dengar-dengar dari teman. Abu Nawas menghela napas panjang. Dengar-dengar itulah sumber penyakit paling besar setelah virus. Orang-orang tertawa lagi, tetapi kali ini dengan rasa mengerti. Awan mulai menipis, hujan gerimis mereda. Orang-orang kembali ke warung dengan pikiran baru. Dan Barkah, sambil mengelap hidungnya, akhirnya berkata dengan suara pelan, Abu Nawas, sepertinya hari ini aku sembuh sedikit. Tapi bukan karena obat, karena malu. Kalau malu bisa menyembuhkan, jawab Abu Nawas sambil menyesap teh yang belum sempat habis, akan kutuliskan resepnya untuk seluruh Baghdad. Baru saja orang-orang kembali duduk, suara kuda derap cepat terdengar dari jalan utama. Seorang utusan istana berhenti mendadak di depan warung, wajahnya panik. Abu Nawas, teriaknya. Wazir Agung memintamu datang ke istana sekarang juga. Keadaan darurat. Orang-orang langsung heboh, biasanya kalau istana memanggil dalam keadaan darurat, itu berarti ada masalah besar, atau masalah kecil yang dibesar-besarkan. Abu Nawas menghela napas sambil berdiri. Semoga bukan karena hal aneh lagi. Sesampainya di istana, suasananya kacau. Para pelayan mondar-mandir membawa kain basah, beberapa penjaga batuk-batuk, dan di tengah ruang besar, Wazir Agung duduk dengan hidung merah seperti tomat masak. Begitu melihat Abu Nawas, Wazir langsung menunjuk sambil merintih, lihatlah, Abu Nawas, hampir seluruh istana terkena flu. Dan, ia menunjuk meja penuh botol. Mereka semua minum antibiotik, tapi tidak ada yang sembuh. Abu Nawas menutup wajahnya dengan tangan. Wazir, itu justru membuat keadaan lebih buruk. Raja, yang baru keluar dari ruang dalam dengan selimut di bahunya, bertanya dengan suara serak, apa maksudmu? Bukankah antibiotik adalah obat paling kuat yang kami punya? Abu Nawas menghela napas panjang yang terdengar seperti ayunan pintu lama. Tuanku, izinkan hamba bertanya, siapa yang memberi perintah agar semua orang minum antibiotik? Wazir angkat tangan cepat. Aku. Karena aku pikir kalau obat paling kuat diberikan, penyakit akan langsung kalah. Raja menepuk keningnya. Wahai wazir, logikamu aneh sekali. Kalau kuda kelelahan, masa kau memaksanya makan 10 keranjang gandum sekaligus? Para penjaga yang sedang batuk pun tak mampu menahan tawa. Abu Nawas lalu mengambil salah satu botol antibiotik dan memutarnya di tangan. Tuanku, antibiotik ini bukan untuk flu.
Ini seperti memakai pedang untuk memotong awan, keras, mahal, dan sama sekali tidak berguna. Raja mengangkat alis. Lalu apa yang harus kami lakukan? Berhenti minum antibiotik, jawab Abu Nawas tegas. Perbanyak istirahat, minum air hangat, makan sup. Dan, kurangi panik, tuanku. Flu bukan pemberontakan. Wazir tampak cemas. Tapi kalau tidak memakai antibiotik, bagaimana kami memastikan flu tidak menyebar? Dengan hal yang sederhana, ujar Abu Nawas sambil menunjuk pelayan yang bersin tanpa menutup mulut. Etika, jarak, kebersihan. Itu jauh lebih efektif daripada minum obat yang salah. Raja mengangguk. Masuk akal. Tapi bagaimana ini bisa terjadi pada seluruh istana? Abu Nawas menunjuk salah satu meja di sudut ruangan. Di sana ada sepiring besar roti dan satu teko minuman hangat. Siapa yang menyiapkan makanan ini? Seorang juru masak gemuk mengangkat tangan. Hamba, tuan. Dan kamu sedang flu? Tanya Abu Nawas. Sangat flu, jawabnya sambil bersin keras ke arah dinding. Raja langsung memejamkan mata. Dewa-dewa, jangan bilang kamu yang mencicipi sup dan roti itu sebelum disajikan. Juru masak mengangguk pelan. Memastikan rasanya stabil, tuanku. Abu Nawas melirik raja. Flu-nya pun ikut stabil, tuanku. Seluruh istana terdiam, lalu meledak dalam tawa putus asa. Setelah menenangkan semua orang, Abu Nawas mengajak raja dan wazir duduk. Hamba ingin memberikan perumpamaan, katanya. Bayangkan flu adalah tikus kecil. Antibiotik adalah jebakan tikus raksasa yang bisa menghancurkan seluruh ruangan. Gunakan itu untuk tikus. Rumahmu yang roboh duluan. Raja mengangguk cepat. Jadi antibiotik harus digunakan hanya saat melawan bakteri, bukan virus. Benar sekali, tuanku. Wazir tampak malu. Jadi, semua ini salahku. Salah tidak sengaja, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Yang lebih penting adalah belajar agar tidak mengulanginya. Raja berdiri dan menepuk bahu wazir. Mulai hari ini, sebelum memberi perintah tentang kesehatan, kau wajib bertanya dulu pada Abu Nawas. Wazir menghela napas panjang. Itu berarti aku harus sering bertanya. Dan itu jauh lebih baik daripada membuat seluruh istana bersin serempak lagi, sahut Abu Nawas. Dalam perjalanan keluar istana, Abu Nawas bertemu seorang penjaga muda yang baru datang dan belum tahu apa yang terjadi. Ia bertanya polos, Tuan Abu Nawas, benar ya, kalau flu harus obat kuat agar cepat sembuh? Abu Nawas menatapnya lama, lalu tersenyum sambil menunjuk ke arah istana yang masih ribut karena flu. Kau lihat itu. Kalau semua orang pintar, aku tidak akan dipanggil secepat ini. Penjaga itu mengangguk mantap. Berarti, obat paling kuat untuk flu adalah kepintaran dan kesabaran, jawab Abu Nawas sambil berjalan pergi. Bahkan raja pun tidak bisa mempercepat flu dengan obat yang salah. Ia melangkah meninggalkan pintu istana, sementara di belakangnya terdengar suara raja bersin keras sekali hingga menggema ke seluruh halaman. Abu Nawas baru saja melewati gerbang istana ketika ia melihat Barkah, si pedagang kain yang tadi masih flu, berlari-lari kecil sambil membawa sebotol cairan berwarna jingga. Abu Nawas, cepat bantu aku, teriaknya. Abu Nawas menatap botol itu curiga. Kau mau apa lagi? Jangan bilang itu antibiotik versi baru. Bukan, jawab Barkah sambil terengah. Ini ramuan dari tetanggaku. Katanya ini campuran madu, jahe, kunyit, cabai, merica, air panas, dan, entahlah. Rasanya seperti digigit naga. Lalu masalahnya apa? Aku disuruh minum satu botol penuh dalam sekali teguk. Abu Nawas menutup wajahnya dengan tangan. Barkah, kalau kamu flu, kamu itu butuh istirahat. Bukan duel dengan minuman pedas. Tapi tetanggaku bilang ini ampuh. Dia bilang flu-nya langsung hilang setelah minum. Abu Nawas mendekat dan berbisik, apa kau lihat dia minumnya hari ini?
Tidak, sudah 2 minggu lalu. Nah, kata Abu Nawas, flu memang hilang dalam beberapa hari. Bukan karena ramuan naga itu, tapi karena tubuhnya sembuh sendiri. Barkah terdiam, wajahnya hancur seperti karung gandum jatuh dari atap. Tapi, aku sudah beli ramuannya. Abu Nawas menepuk pundaknya. Simpan saja. Kalau nanti kau punya tamu yang suka sop tahu, tuangkan sedikit. Biar mereka diam. Orang-orang yang mendengar langsung meledak tertawa. Tiba-tiba penjaga istana dari belakang berseru, Abu Nawas. Raja memintamu berhenti sebelum pulang. Abu Nawas menoleh. Ada apa lagi? Raja bertanya, apa benar antibiotik tidak boleh diminum untuk flu? Dia mengambil 3 botol tadi karena takut yang pertama kurang kuat. Abu Nawas hampir jatuh terduduk. Setelah menarik napas panjang, ia berkata, sampaikan pada raja, yang kuat itu bukan obatnya, tapi kesabarannya. Biarkan tubuh bekerja. Obat yang salah cuma menambah masalah baru. Penjaga mengangguk dan kembali berlari. Barkah pun mengangguk pelan. Jadi benar, flu bukan musuh yang harus diserang dengan senjata besar. Betul, jawab Abu Nawas. Flu itu seperti angin yang lewat. Kalau kamu ribut, dia makin lama. Kalau kamu tenang, dia pergi sendiri. Mereka berjalan menyusuri jalan pulang. Di kejauhan, terdengar lagi suara raja bersin begitu keras hingga burung-burung beterbangan dari pepohonan. Barkah menatap ke arah istana. Kenapa raja tidak mengikuti nasihatmu sejak tadi? Abu Nawas tersenyum kecil. Karena kadang, orang paling kuat pun butuh waktu untuk menerima kenyataan bahwa masalah kecil tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan besar. Barkah mengangguk, lalu mendesah berat. Jadi, apa yang harus kulakukan sekarang? Abu Nawas menunjuk ke rumah Barkah. Pulang. Istirahat. Minum air hangat. Tidur. Jangan minum antibiotik. Dan jangan minum ramuan naga. Barkah tersenyum malu. Baiklah. Mereka hampir berpisah ketika Barkah menatap Abu Nawas dan berkata, kau tahu, hari ini aku belajar sesuatu yang penting. Apa itu? Bahwa kadang-kadang, kebodohan lebih menular daripada flu. Abu Nawas tertawa keras hingga memegangi perut. Benar. Dan kabar baiknya, kebodohan bisa sembuh lebih cepat kalau mau mendengar. Barkah mengangguk dalam, lalu pulang sambil membawa ramuan naga yang kini tidak akan diminumnya. Abu Nawas berjalan menuju rumahnya dengan senyum tipis, memikirkan betapa banyak orang yang masih percaya bahwa antibiotik adalah penyelamat segala penyakit. Namun ia merasa lega, karena hari itu, di warung, di jalanan, dan di istana, setidaknya beberapa orang telah mengerti satu hal penting. Flu sembuh dengan waktu, bukan dengan antibiotik. Dan suara bersin raja yang kembali menggema dari kejauhan menjadi penutup yang paling jujur untuk hari itu. Abu Nawas bongkar kekacauan istana gara-gara minum antibiotik untuk flu. Di sebuah pagi yang gerimis di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di warung teh langganannya. Ia baru saja meniup secangkir teh panas ketika seorang pedagang kain bernama Barkah datang dengan hidung merah dan suara sengau. Aduh, aku kena flu berat, keluh Barkah. Tapi tenang, aku sudah beli antibiotik paling mahal. Pasti sembuh cepat. Abu Nawas menatapnya sambil mengerutkan dahi. Antibiotik. Untuk flu. Tentu saja, jawab Barkah bangga. Semua orang bilang kalau flu harus minum antibiotik. Biar virusnya cepat mati. Beberapa orang yang duduk di warung ikut mengangguk setuju. Ada yang bahkan menyelipkan, iya, pokoknya kalau sakit apapun, antibiotik itu rajanya obat. Abu Nawas memutar bola matanya pelan, seperti hendak tertawa tapi ditahan. Barkah, kalau kamu flu, berarti kamu diserang virus. Antibiotik itu buat bakteri. Barkah langsung tersinggung. Masa kamu lebih tahu dari dokter-dokter yang iklannya ada di pintu apotek? Abu Nawas berdiri. Baiklah. Mari kita buktikan. Biar semua orang di sini paham.
Orang-orang langsung mendekat, mereka sangat tahu, kalau Abu Nawas sudah berkata begitu, pasti ada sesuatu yang seru akan terjadi. Abu Nawas berjalan ke pojok warung, mengambil sebuah kipas bambu besar dan memberikannya kepada Barkah. "Ini apa?" tanya Barkah bingung. "Kipas anti badai," jawab Abu Nawas dengan wajah serius. "Apa itu?" Barkah makin bingung. "Kipas yang khusus menghentikan angin topan," jawab Abu Nawas. "Mantap." Warung langsung riuh tertawa. Barkah memerah. "Itu tidak masuk akal. Mana bisa kipas menghentikan angin topan?" "Nah." Abu Nawas menunjuk Barkah dengan gaya dramatis. "Seperti itulah antibiotik terhadap virus flu." Sama-sama tidak nyambung. Tawa seketika berhenti. Semua orang mulai saling pandang. Analogi itu terlalu pas untuk dibantah. Tapi, Barkah mencoba membalas, "Aku baca di selebaran apotek, kalau sakit minum antibiotik saja." Abu Nawas mendekat, menepuk bahu Barkah, lalu berkata pelan, "Barkah, kalau kamu sakit hati karena gagal jualan, masa kamu minum obat sakit perut? Cocokkan obat dengan yang sakit, bukan asal minum." Orang-orang mulai mengangguk-angguk. "Tapi aku sudah beli antibiotik mahal," kata Barkah lirih, "masa tidak diminum?" "Kalau begitu," kata Abu Nawas kalem, "berikan saja antibiotik itu kepada tikus-tikus di rumahmu. Kalau mereka kebal, setidaknya kamu sudah berjasa menambah masalah baru bagi seluruh Baghdad." Warung pecah lagi oleh tawa. Barkah akhirnya menyerah. "Baiklah, Abu Nawas. Kalau flu bukan pakai antibiotik, pakai apa? Cukup istirahat, minum air hangat, dan kalau perlu obat pereda gejala. Virus flu itu seperti tamu tak diundang, dia akan pergi sendiri kalau kamu tidak mengundangnya dengan perilaku aneh. Jadi, antibiotik malah berbahaya. Kalau dipakai sembarangan?" "Iya," jawab Abu Nawas. "Nanti bakteri bisa kebal, dan itu jauh lebih merepotkan daripada flu." Orang-orang mulai mencatat dalam hati. "Aduh," kata Barkah lagi, "berarti aku sia-sia beli antibiotik mahal." Abu Nawas tersenyum lebar. "Tidak sia-sia. Hari ini, kamu sudah membeli pelajaran yang lebih mahal dari obat itu sendiri." Semua orang mengangguk, dan bahkan pemilik warung ikut bersuara, "Benar. Pelajaran gratis dari Abu Nawas itu biasanya setara harga satu karung gandum." Barkah mendengus kecil, tetapi akhirnya ikut tertawa. Di meja, teh Abu Nawas sudah mendingin. Ia menyesapnya perlahan sambil berkata, "Orang pintar belajar dari pengalaman. Orang bijak belajar sebelum pengalaman itu datang." Dan seluruh pelanggan warung mendadak diam, memikirkan kalimat itu, sampai Barkah bersin keras sekali dan mengacaukan suasana, membuat semua orang tertawa lagi tanpa henti. Gelak tawa di warung mendadak terhenti ketika tiba-tiba seseorang dari luar berteriak, "Tolong! Tolong! Ada yang pingsan di depan toko rempah." Orang-orang spontan berlari keluar, termasuk Abu Nawas dan Barkah yang hidungnya masih memerah. Di depan toko rempah, seorang pemuda kurus terkulai, napasnya berat. Di sebelahnya, ada kantong plastik berisi obat-obatan. "Ini, kenapa dia?" tanya seseorang. Abu Nawas jongkok dan melihat isi kantong itu, 3 jenis antibiotik berbeda, semuanya sudah diminum setengah. "Astaga, kenapa dia minum sebanyak ini?" seru Barkah kaget. Ibu pemilik toko rempah menyahut sambil panik, dia bilang cuma flu, tapi merasa harus sembuh cepat karena mau bekerja hari ini. Dia beli antibiotik macam-macam dari apotek berbeda. Orang-orang mulai ribut. Ada yang bilang itu wajar, ada juga yang bilang pemuda itu memang kurang waras. Abu Nawas mengangkat tangan. "Tenang. Kita tidak sedang mencari siapa yang salah. Kita harus belajar dari ini." Ia meraih kantong obat itu sambil berkata lantang, "Beginilah jadinya kalau orang percaya flu harus diserang dengan antibiotik. Bukan sembuh, malah tumbang." Barkah menelan ludah, wajahnya berubah pucat. "Untung aku belum minum obat yang kubeli tadi." Abu Nawas menatap pemuda yang masih lemah itu.
Cepat bawa dia ke tabib, katanya. Dua orang langsung memapah pemuda tersebut ke klinik terdekat. Orang-orang kembali mengelilingi Abu Nawas. Seorang lelaki bertubuh besar bersuara lantang, tapi kenapa banyak orang bilang antibiotik itu obat sakti segala penyakit? Apa apotek sengaja menyesatkan kami? Abu Nawas mengibaskan tangan. Tidak semua apotek begitu. Tapi kadang, orang terlalu percaya bahwa yang mahal pasti mujarab. Padahal pengetahuan yang benar jauh lebih berharga daripada obat paling mahal sekalipun. Seorang anak muda berserban pendek bertanya, jadi kalau flu itu apa? Kenapa cepat sekali menular? Karena flu itu virus, kata Abu Nawas. Dan virus itu seperti gosip. Kalau ada satu yang menyebar, dalam waktu singkat satu kota ikut ribut. Semua orang mengangguk cepat, perbandingan itu terlalu nyata. Barkah mengangkat tangan, Abu Nawas, bagaimana kita tahu sebuah penyakit disebabkan virus atau bakteri? Abu Nawas tersenyum, lalu meraih satu biji lada dari meja rempah. Bayangkan ini virus, sangat kecil, licin, cepat menyebar, dan tidak bisa dilawan dengan antibiotik. Lalu ia meraih butiran garam. Dan ini bakteri, masih kecil, tapi bisa mati oleh antibiotik. Ia menaruh keduanya di telapak tangan. Kalau kamu makan lada dan garam bersamaan, apakah rasanya sama? Tidak, jawab mereka serempak. Itulah penyakit, katanya. Rasanya berbeda, penyebabnya berbeda, jadi obatnya harus berbeda. Seorang kakek berjenggot panjang berkata sambil manggut-manggut, jadi selama ini kami cuma asal minum saja. Lebih buruk lagi, tambah Abu Nawas, kalian memberi kesempatan pada bakteri untuk menjadi kebal. Kalau sudah kebal, obat tidak akan mempan lagi. Dan itu bukan cuma masalah kalian, itu masalah seluruh Baghdad. Sunyi sejenak. Semua orang menunduk. Lalu Barkah mengangkat tangan perlahan. Kalau begitu, obat apa yang paling hebat untuk flu? Waktu, jawab Abu Nawas. Waktu, tanya mereka kaget. Ya, kata Abu Nawas, karena flu punya masa hidup sendiri. Yang penting kamu bantu tubuhmu dengan istirahat, minum hangat, makan cukup. Kalau gejalanya berat, pergi ke tabib. Bukannya borong antibiotik satu keranjang. Barkah menghela napas panjang. Aku jadi ingat, kemarin anakku juga flu, tapi aku paksa minum antibiotik. Padahal dia bilang tidak perlu. Anakmu lebih pintar dari dirimu sendiri, kata Abu Nawas sambil menepuk bahunya. Orang-orang mulai tertawa kecil. Tapi tawa itu berhenti ketika dari kejauhan mereka melihat pemuda yang tadi pingsan kembali berjalan, wajahnya masih pucat, tapi bisa berdiri tegak. Aku dimarahi tabib, katanya lirih. Katanya aku bisa merusak tubuh sendiri kalau sembarangan minum antibiotik. Abu Nawas berjalan mendekat, menatap pemuda itu. Yang penting kamu selamat. Dan semoga kejadianmu hari ini menjadi pengingat bagi semua. Pemuda itu menatap kantong obatnya yang kini kosong. Aku bahkan tidak tahu antibiotik untuk apa. Aku cuma dengar-dengar dari teman. Abu Nawas menghela napas panjang. Dengar-dengar itulah sumber penyakit paling besar setelah virus. Orang-orang tertawa lagi, tetapi kali ini dengan rasa mengerti. Awan mulai menipis, hujan gerimis mereda. Orang-orang kembali ke warung dengan pikiran baru. Dan Barkah, sambil mengelap hidungnya, akhirnya berkata dengan suara pelan, Abu Nawas, sepertinya hari ini aku sembuh sedikit. Tapi bukan karena obat, karena malu. Kalau malu bisa menyembuhkan, jawab Abu Nawas sambil menyesap teh yang belum sempat habis, akan kutuliskan resepnya untuk seluruh Baghdad. Baru saja orang-orang kembali duduk, suara kuda derap cepat terdengar dari jalan utama. Seorang utusan istana berhenti mendadak di depan warung, wajahnya panik. Abu Nawas, teriaknya. Wazir Agung memintamu datang ke istana sekarang juga. Keadaan darurat. Orang-orang langsung heboh, biasanya kalau istana memanggil dalam keadaan darurat, itu berarti ada masalah besar, atau masalah kecil yang dibesar-besarkan. Abu Nawas menghela napas sambil berdiri.
Semoga bukan karena hal aneh lagi. Sesampainya di istana, suasananya kacau. Para pelayan mondar-mandir membawa kain basah, beberapa penjaga batuk-batuk, dan di tengah ruang besar, Wazir Agung duduk dengan hidung merah seperti tomat masak. Begitu melihat Abu Nawas, Wazir langsung menunjuk sambil merintih, "Lihatlah, Abu Nawas, hampir seluruh istana terkena flu." Dan, ia menunjuk meja penuh botol. Mereka semua minum antibiotik, tapi tidak ada yang sembuh. Abu Nawas menutup wajahnya dengan tangan. "Wazir, itu justru membuat keadaan lebih buruk." Raja, yang baru keluar dari ruang dalam dengan selimut di bahunya, bertanya dengan suara serak, "Apa maksudmu? Bukankah antibiotik adalah obat paling kuat yang kami punya?" Abu Nawas menghela napas panjang yang terdengar seperti ayunan pintu lama. "Tuanku, izinkan hamba bertanya, siapa yang memberi perintah agar semua orang minum antibiotik?" Wazir angkat tangan cepat. "Aku. Karena aku pikir kalau obat paling kuat diberikan, penyakit akan langsung kalah." Raja menepuk keningnya. "Wahai wazir, logikamu aneh sekali. Kalau kuda kelelahan, masa kau memaksanya makan 10 keranjang gandum sekaligus?" Para penjaga yang sedang batuk pun tak mampu menahan tawa. Abu Nawas lalu mengambil salah satu botol antibiotik dan memutarnya di tangan. "Tuanku, antibiotik ini bukan untuk flu. Ini seperti memakai pedang untuk memotong awan, keras, mahal, dan sama sekali tidak berguna." Raja mengangkat alis. "Lalu apa yang harus kami lakukan?" "Berhenti minum antibiotik," jawab Abu Nawas tegas. "Perbanyak istirahat, minum air hangat, makan sup. Dan, kurangi panik, tuanku. Flu bukan pemberontakan." Wazir tampak cemas. "Tapi kalau tidak memakai antibiotik, bagaimana kami memastikan flu tidak menyebar?" "Dengan hal yang sederhana," ujar Abu Nawas sambil menunjuk pelayan yang bersin tanpa menutup mulut. "Etika, jarak, kebersihan. Itu jauh lebih efektif daripada minum obat yang salah." Raja mengangguk. "Masuk akal. Tapi bagaimana ini bisa terjadi pada seluruh istana?" Abu Nawas menunjuk salah satu meja di sudut ruangan. Di sana ada sepiring besar roti dan satu teko minuman hangat. "Siapa yang menyiapkan makanan ini?" Seorang juru masak gemuk mengangkat tangan. "Hamba, tuan." "Dan kamu sedang flu?" tanya Abu Nawas. "Sangat flu," jawabnya sambil bersin keras ke arah dinding. Raja langsung memejamkan mata. "Dewa-dewa, jangan bilang kamu yang mencicipi sup dan roti itu sebelum disajikan." Juru masak mengangguk pelan. "Memastikan rasanya stabil, tuanku." Abu Nawas melirik raja. "Flu-nya pun ikut stabil, tuanku." Seluruh istana terdiam, lalu meledak dalam tawa putus asa. Setelah menenangkan semua orang, Abu Nawas mengajak raja dan wazir duduk. "Hamba ingin memberikan perumpamaan," katanya. "Bayangkan flu adalah tikus kecil. Antibiotik adalah jebakan tikus raksasa yang bisa menghancurkan seluruh ruangan. Gunakan itu untuk tikus. Rumahmu yang roboh duluan." Raja mengangguk cepat. "Jadi antibiotik harus digunakan hanya saat melawan bakteri, bukan virus." "Benar sekali, tuanku." Wazir tampak malu. "Jadi, semua ini salahku." "Salah tidak sengaja," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Yang lebih penting adalah belajar agar tidak mengulanginya." Raja berdiri dan menepuk bahu wazir. "Mulai hari ini, sebelum memberi perintah tentang kesehatan, kau wajib bertanya dulu pada Abu Nawas." Wazir menghela napas panjang. "Itu berarti aku harus sering bertanya. Dan itu jauh lebih baik daripada membuat seluruh istana bersin serempak lagi," sahut Abu Nawas. Dalam perjalanan keluar istana, Abu Nawas bertemu seorang penjaga muda yang baru datang dan belum tahu apa yang terjadi. Ia bertanya polos, "Tuan Abu Nawas, benar ya, kalau flu harus obat kuat agar cepat sembuh?" Abu Nawas menatapnya lama, lalu tersenyum sambil menunjuk ke arah istana yang masih ribut karena flu.
Kau lihat itu. Kalau semua orang pintar, aku tidak akan dipanggil secepat ini. Penjaga itu mengangguk mantap. Berarti, obat paling kuat untuk flu adalah kepintaran dan kesabaran, jawab Abu Nawas sambil berjalan pergi. Bahkan raja pun tidak bisa mempercepat flu dengan obat yang salah. Ia melangkah meninggalkan pintu istana, sementara di belakangnya terdengar suara raja bersin keras sekali hingga menggema ke seluruh halaman. Abu Nawas baru saja melewati gerbang istana ketika ia melihat Barkah, si pedagang kain yang tadi masih flu, berlari-lari kecil sambil membawa sebotol cairan berwarna jingga. Abu Nawas, cepat bantu aku, teriaknya. Abu Nawas menatap botol itu curiga. Kau mau apa lagi? Jangan bilang itu antibiotik versi baru. Bukan, jawab Barkah sambil terengah. Ini ramuan dari tetanggaku. Katanya ini campuran madu, jahe, kunyit, cabai, merica, air panas, dan, entahlah. Rasanya seperti digigit naga. Lalu masalahnya apa? Aku disuruh minum 1 botol penuh dalam sekali teguk. Abu Nawas menutup wajahnya dengan tangan. Barkah, kalau kamu flu, kamu itu butuh istirahat. Bukan duel dengan minuman pedas. Tapi tetanggaku bilang ini ampuh. Dia bilang flu-nya langsung hilang setelah minum. Abu Nawas mendekat dan berbisik, apa kau lihat dia minumnya hari ini? Tidak, sudah 2 minggu lalu. Nah, kata Abu Nawas, flu memang hilang dalam beberapa hari. Bukan karena ramuan naga itu, tapi karena tubuhnya sembuh sendiri. Barkah terdiam, wajahnya hancur seperti karung gandum jatuh dari atap. Tapi, aku sudah beli ramuannya. Abu Nawas menepuk pundaknya. Simpan saja. Kalau nanti kau punya tamu yang suka sop tahu, tuangkan sedikit. Biar mereka diam. Orang-orang yang mendengar langsung meledak tertawa. Tiba-tiba penjaga istana dari belakang berseru, Abu Nawas. Raja memintamu berhenti sebelum pulang. Abu Nawas menoleh. Ada apa lagi? Raja bertanya, apa benar antibiotik tidak boleh diminum untuk flu? Dia mengambil 3 botol tadi karena takut yang pertama kurang kuat. Abu Nawas hampir jatuh terduduk. Setelah menarik napas panjang, ia berkata, sampaikan pada raja, yang kuat itu bukan obatnya, tapi kesabarannya. Biarkan tubuh bekerja. Obat yang salah cuma menambah masalah baru. Penjaga mengangguk dan kembali berlari. Barkah pun mengangguk pelan. Jadi benar, flu bukan musuh yang harus diserang dengan senjata besar. Betul, jawab Abu Nawas. Flu itu seperti angin yang lewat. Kalau kamu ribut, dia makin lama. Kalau kamu tenang, dia pergi sendiri. Mereka berjalan menyusuri jalan pulang. Di kejauhan, terdengar lagi suara raja bersin begitu keras hingga burung-burung beterbangan dari pepohonan. Barkah menatap ke arah istana. Kenapa raja tidak mengikuti nasihatmu sejak tadi? Abu Nawas tersenyum kecil. Karena kadang, orang paling kuat pun butuh waktu untuk menerima kenyataan bahwa masalah kecil tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan besar. Barkah mengangguk, lalu mendesah berat. Jadi, apa yang harus kulakukan sekarang? Abu Nawas menunjuk ke rumah Barkah. Pulang. Istirahat. Minum air hangat. Tidur. Jangan minum antibiotik. Dan jangan minum ramuan naga. Barkah tersenyum malu. Baiklah. Mereka hampir berpisah ketika Barkah menatap Abu Nawas dan berkata, kau tahu, hari ini aku belajar sesuatu yang penting. Apa itu? Bahwa kadang-kadang, kebodohan lebih menular daripada flu. Abu Nawas tertawa keras hingga memegangi perut. Benar. Dan kabar baiknya, kebodohan bisa sembuh lebih cepat kalau mau mendengar. Barkah mengangguk dalam, lalu pulang sambil membawa ramuan naga yang kini tidak akan diminumnya. Abu Nawas berjalan menuju rumahnya dengan senyum tipis, memikirkan betapa banyak orang yang masih percaya bahwa antibiotik adalah penyelamat segala penyakit.
Namun ia merasa lega, karena hari itu, di warung, di jalanan, dan di istana, setidaknya beberapa orang telah mengerti satu hal penting. Flu sembuh dengan waktu, bukan dengan antibiotik. Dan suara bersin raja yang kembali menggema dari kejauhan menjadi penutup yang paling jujur untuk hari itu.